Sebelum nanti kita berikan kesempatan kepada Ibu Titin untuk bisa memberikan jawaban terhadap apa yang disampaikan Pak Ito, kita akan dengarkan terlebih dahulu pandangan dari Mas Heri. Dengan beberapa kejanggalan yang terungkap, fakta-fakta baru yang terungkap, bahkan sampai ada salah tangkap seperti ini begitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya Mas Heri? Ya, karena ini harus dicari titik temunya dan harus ada full stop di situ ya Mbak Putri ya. Maka kemungkinan besar akan ada pemeriksaan ulang terhadap para penyidik yang telah melakukan proses tadi sampai bisa mengapa perkara ini naik ke penyidikan sampai kepada pelimpahan ke jaksa. Karena yang dikejar dalam hukum pidana kan adalah kebenaran material tentunya. Sedangkan ada beberapa fakta menarik yang harusnya itu jadi titik persoalan. Kita akan kembali kepada titik awal, apakah memang orang itu meninggal itu kan hal yang umum ya. Orang yang hidup pasti mati, pasti meninggal begitu. Tapi persoalan meninggalnya karena apa, ya. Ini yang perlu untuk diselidiki lebih lanjut. Dan itu yang akan kemudian merubah menjadi perkara pidana, ada perbuatan pidananya atau tidak terhadap kondisi orang yang meninggal tadi. Maka harus dipastikan betul dari awal apakah memang versi, kalau memang ada versi yang berbeda-beda, meninggalnya karena kecelakaan kah, atau meninggal karena dibunuh kah. Tentunya kan ini juga harus diketahui siapa pelakunya, bagaimana dia melakukan. Nah, bukan berarti bahwa kemudian pengakuan dari tersangka itu adalah alat bukti yang ultimate sifatnya, Mbak Putri. Bahwa ketika penyidik melakukan satu proses penyidikan, yang dikejar utamanya itu di awal itu bukanlah pengakuan. Pengakuan itu bisa terjadi ketika proses berjalan secara sistematis, jelas, lengkap, dan kemudian secara saintifik. Baru mungkin terakhirnya adalah pengakuan. Kalau mengharapkan pengakuan dari awal, sangat mungkin, walaupun ini masih dugaan ya, saya tidak menyatakan bahwa benar apa yang disampaikan oleh pihak dari terpidana yang sudah keluar, mengatakan bahwa ada kekerasan yang dilakukan untuk memaksakan adanya pengakuan dari si tersangka saat itu bahwa dialah pelaku tindak pidananya. Kita tidak akan membenarkan hal itu, tapi yang akan disayangkan adalah, dan sekaligus sebagai pendidikan hukum, bahwa proses-proses ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh didiamkan. Bahwa dalam konteks ini kemudian akhirnya jadi bergulir ke ranah pengadilan sampai pada putusan, akhirnya jadi putusan yang dipertanyakan oleh publik. Walaupun tadi kan sudah diuji ya, putusannya sudah di PN, di PT, sampai di tingkat kasasi, putusannya mungkin sama. Saya juga jujur belum lihat isi putusannya secara lengkap. Dengan kata lain, majelis hakim yang menyidangkan perkara saat itu beranggapan bahwa memang mereka lah pelaku tindak pidananya. Nah, yang kita sesalkan mengapa poin-poin kayak baju yang tidak dianggap tidak robek ini kan, saya masih berasumsi ya Mbak Putri ya, saya juga lawyer gitu. Tapi yang ingin saya pastikan adalah apakah ketika saat ditunjukkan bukti, biasa kan ditunjukkan bukti di ruang sidang itu ya, apakah bukti itu kemudian ada keberatan, ada dipertanyakan apakah bukti itu misalnya baju yang memang dipakai yang bersangkutan korban pada saat terakhir kali. Karena bisa saja karena alat satu dan lain hal yang dibawa adalah baju yang mirip sama, sehingga mungkin tidak ada robekan di sana. Baik. Mungkin langsung saja kita tanya kepada Bu Titin. Bu Titin, ada pertanyaan dari Mas Heri, betulkah kemudian baju itu yang ditunjukkan yang memang tidak ada robekan, yang ini janggal kalau memang ternyata korban ini mantinya adalah ditusuk, ini kemudian betul-betul baju yang dipakai oleh korban pada saat-saat terakhirnya? Jadi Mbak gini, yang tahu persis baju yang digunakan korban kan adalah dokter yang pertama kali memeriksa. Jadi kesaksian itu datangnya dari dokter di Rumah Sakit Gunung Jati yang pertama kali memeriksa ketika jenazah itu datang. Berulang kali ketika barang bukti itu dibuka, dokter itu menyebutkan antara visum itu dengan kaos yang diperlihatkan di persidangan kan ada tulisan yang sama. Itu berulang kali saya yang bertanya langsung, saudara saksi, apakah benar ketika menerima jenazah, baju yang dikenakan oleh jenazah itu, kaos hitam itu tertulis Warmelper? Betul. Itu kan yang tahu persis pakaian yang dikenakan ketika tubuh itu dibawa ke kamar jenazah kan dokter yang pertama kali memeriksa. Jadi betul pakaian itu yang dikenakan. Saya kembali meyakinkan karena dalam dakwaannya ada tusukan, apakah betul tidak ada robekan di bagian dada maupun bagian perut? Karena baju itu kan masih utuh. Baju ini, betul baju ini yang dikenakan. Jadi tidak ada robekan di kaos dan di bagian perut.
Jadi yang memastikan baju itu yang dikenakan justru saksi dari dokter yang pertama kali memeriksa mayat korban. Baik, baik. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Mas Heri? Ya tadi kita bisa berdebat panjang ya, karena kalau mau mengulik suatu perkara aja pasti kita akan detail ya Mbak. Apakah bisa jadi ini kan kemungkinan asumsi karena kita tidak ada di tempat kejadian perkara. Betul. Apakah sebelum dieksekusi itu dibuka dulu bajunya? Kan kita nggak tahu ya, sehingga tusukan itu tetap ada. Yang pasti dipastikan adalah ada nggak luka itu. Bukan hanya sekedar baju saja kan, berarti luka itu ada nggak di situ. Betul. Nah, itu kan yang menurut saya memperkuat, sehingga kita nggak berdebat lagi walaupun ahli forensik bisa menjelaskan dengan spesifikasi keahlian mereka. Tapi secara logika awam yang kita bangun adalah bagaimana membuktikan orang itu dibunuh, pasti kita akan melihat bagaimana cara dia membunuh, kan begitu. Kalau dia menusukkan berarti ada sesuatu alat tajam yang digunakan, apakah itu pisau atau apapun itu, tapi merobek kulit. Nah kulit itu robek atau tidak, kan begitu. Jadi bisa saja yang dihadirkan sebagai barang bukti tadi baju tadi tidak bisa menjelaskan banyak hal, tapi kondisi tadi bisa kemudian digali lebih lanjut sehingga bisa dipadu-padankan. Karena kalau kita hanya menyandarkan pada satu keterangan atau informasi saja, saya rasa dalam satu perkara pidana akan tetap gelap dia. Maka ini ibaratnya puzzle harus disesuaikan Mbak. Apakah ini bagian ekor, tengah atau kepala, baru nanti akan terlihat modusnya. Saya tidak bermaksud mengajari siapapun ya, tapi kalau kita berpikir secara normal, itu akan menjadi poin kita. Kalau memang saya sebagai lawyer akan menunjukkan bahwa ini adalah poinnya adalah tidak tepat, maka saya tidak hanya akan berhenti pada titik bahwa apakah baju itu saja, tapi logikanya kalau memang baju itu digunakan, ada percikan darah nggak di situ? Darahnya banyak apa enggak? Nah, itu kan bisa di ini, dan dengan foto misalnya, foto pertama kali dia datang itu kan bisa dihadirkan Mbak. Bukan hanya berbicara pada baju saja, ingat tidak hanya itu yang saya maksud tadi. Kalau memang ingin menggali dari masing-masing pihak, kalau memang tujuannya menggali kebenaran material, memang harus diusahakan, harus diupayakan secara maksimal. Baik, nanti catatan ini juga bisa diberikan atau ditanggapi oleh Bu Titin, tapi nanti Ibu kita akan lihat bagaimana kronologi tewasnya Vina dan Eki menurut pihak kepolisian. Kita akan lihat bersama, kami sajikan datanya kepada Anda pemirsa. Nah ini dia kronologi pembunuhan sadis Vina Cirebon. Menurut pihak kepolisian, pada tanggal 27 Agustus 2016, korban Vina dan kekasihnya Rizky atau Eki melewati kawasan Kali Tanjung. Kemudian, 11 pelaku bersenjata bambu menghantam korban hingga terjatuh. Kita lihat lagi. Korban lalu dibawa oleh para pelaku ke tempat sepi. Dua korban ini tentunya. Kami gambarkan kronologinya kepada Anda. Kita akan lihat lagi. Ya, baik. Para pelaku menganiaya Rizky atau Eki dan memperkosa Vina hingga tewas. Lalu jasad kedua korban ditemukan di Jalan Layang di Desa Kepongpongan pada 28 Agustus 2016. Baik. Baik, ini adalah kronologi versi kepolisian. Nanti sebelum kita juga dengarkan pandangan Pak Ito mengenai hal ini, tapi saya